Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Altan Motor Channel, dan kita kembali ke garapan Mio Soul ya, ataupun Mio Karbu. Jadi Mio Sporty, Mio Soul sama yang masih basic mesinnya karburator ya. Jadi kesempatan kali ini si Mio Soul ini ada kendala di bagian klep ya. Jadi klepnya itu sering kenceng, klep bagian in, karena durasinya sudah sering ini ya, kadang sebulan sekali ya, tergantung bahan bakarnya. Makanya coba kita bongkar permasalahan di mana. Jadi kalau teman-teman punya kendala ataupun penyakit yang sama, biasanya dia kalau pagi di awal menghidupkan terjadi gas kosong ya di saat kita akan membuka gas awal. Jadi penyakitnya biasanya cek dulu di bagian klep, dan klepnya di bagian klep in ya. Kalau klep X itu biasanya nggak ada masalah. Jadi kita sama-sama buka dulu ke pengecekan klep dulu ya, sebelum kita bongkar lebih jauhnya. Jadi teman-teman perhatikan di bagian, kalau ini masih di motor posisinya, teman-teman cek di bagian ini, karena ini biasanya ada tutupnya. Ini udah nggak ada ya, udah hilang. Dan di bagian tutup klep ini. Oke, sekarang kita buka dulu ya, di bagian tutup klep ini kita cek apakah benar-benar kencang atau enggak ya. Selanjutnya piston kita posisikan di titik TMA ya, ataupun langkah piston paling atas ya, paling puncak. Dan kita balik ke bagian sini dulu ya, di bagian magnet. Oke, jadi sebelumnya kita gunakan kunci 14 dulu ya untuk memutar bagian magnet. Teman-teman cari dulu ada simbol huruf H, nah seperti ini ya. Jadi kita tempatkan nanti di garis seperti ini. Nah ini titik TMA ya. Jadi teman-teman jangan patokan ini dulu, dibarengi dengan di bagian klep ya. Jadi kita putar searah jarum jam ke kanan ya, sembari kita lihat klep ini bergerak. Nah kalau dia udah mulai balik lagi, baru kita cari simbol huruf tadi. Kita cari yang huruf H tadi ya. Nah jadi posisi topnya di sini. Karena kalau teman-teman nggak melihat klep ataupun kita lihat sehernya, takutnya nanti posisi seperti ini itu malah posisi klep. Jadi klep sama-sama membuka. Nah ini di bagian klepnya udah kenceng ya, kenceng bener, kenceng sekali. Jadi ini durasinya udah keseringan ya, klep ini ngenceng sendiri. Jadi nanti kita bongkar permasalahannya di mana, karena kalau kita lihat di bagian setelannya juga udah semakin keluar ya. Yang ditakutkan klep ini semakin menipis, jadi dia bisa jebol ya, ataupun bablas. Makanya nanti kita bongkar mesinnya sekalian kita cek di bagian pistonnya. Oke, jadi disimak terus ya. Oke teman-teman, ini udah kita bongkar ya di bagian blok dan head, berikut daleman isinya ya. Jadi langsung aja ya kita cek apa aja yang bagian yang rusak ya, ataupun komponennya. Bagian klep in sesuai analisa kita awal ya, atau dugaan awal. Jadi bagian pinggir klep ini, bibir payung klep ini ya, jadi udah mulai menipis. Nah teman-teman bisa lihat ya, sudah mulai cekung. Ini yang menyebabkan di bagian celah klep selalu kencang ya. Jadi mungkin durasinya 2 minggu ataupun sebulan sekali, pasti klep ini akan terus mengencang ya. Makanya nanti kita ganti di bagian klep in ini. Untuk klep X sendiri ini masih tebel ya, nah, bisa teman-teman lihat ya, ini nggak ada masalah. Pasti rata-rata kalau untuk di Mio ini klep innya yang sudah mulai menipis, jadi dia lama-lama semakin jeblos ya, ataupun semakin ke atas. Jadi jarak renggangnya itu antara batang klep dan piano itu semakin rapat ya. Dan di bagian ring piston setelah kita analisa, jadi ada celah yang sudah lebar ya, gap ring itu udah terlalu lebar, makanya nanti kita ganti. Jadi kita cek dulu ya. Nah jadi udah ada selah yang lumayan lebar sih, karena untuk standarnya atau ring yang masih normalnya itu mungkin tipisnya ataupun gapnya itu kira-kira selembar kertas ya, kertas tulis itu, ataupun selai rambut lah ya. Jadi ini kita ada yang baru untuk perbandingan. Nah ini kita gunakan ring yang original ya untuk perbandingan teman-teman. Nah jadi di sini gapnya kecil ya, ataupun tipis. Jadi untuk ukuran kertas seperti ini kertas ban dalam ya. Jadi ini nggak akan masuk melalui selah sini. Nah ini nggak masuk ya, teman-teman lihat, ini nggak akan masuk selahnya karena dia sangat tipis sekali ataupun sangat kecil. Kan dia beda dengan yang bawah kalau teman-teman perhatikan ya.
Jadi kalau ini ring yang baru, yang paling atas, yang bawah ini ring yang lama. Nah kan jedanya ataupun gapnya terlalu lebar yang bawah ya, makanya nanti kita ganti juga dengan yang original. Nah ini ring yang lawasnya juga, tuh gapnya sama ya, gapnya lebarnya sama. Jadi kalau untuk kertas ini dia masuk tuh ya, masuk ya selahnya ya. Nah, kalau yang baru kan dia nggak masuk kertas ukuran segini ataupun kertas ban dalam sih. Karena kalau gap di ring seher ini semakin besar, otomatis kompresi semakin melemah ya. Makanya sering sekali kalau motor ini sudah mogok, kita pancing oli baru dia mau hidup ya. Karena kan sering sekali untuk di motor matic ya, biasanya Mio sih yang sering. Jadi kita pancing oli dulu di bagian lubang busi baru dia mau hidup. Analisanya bisa dari kompresi yang melemah juga ya, itu sangat pengaruh juga. Otomatis kan bukaan klep masih normal ya, sesuai standarnya, sedangkan di bagian kompresi ataupun ledakannya itu akan berkurang, akan mempengaruhi di pembakaran nantinya. Makanya bisa busi hitam ataupun mempengaruhi di mesin itu sangat panas kan, makanya menyebabkan klep itu semakin menipis karena suhu mesin itu sangat panas karena pembakarannya nggak sesuai ataupun nggak sempurna ya, karena pengaruh dari bagian ring piston ini. Makanya nanti kita ganti. Oke, jadi analisa kita penyakitnya ada di bagian klep, klep ini ya. Klep ini nanti kita ganti, kita sekir ulang dan kita ganti ring piston. Jadi nggak perlu lemer ya motor ini ya, karena puringannya masih bagus ya, masih normal. Dan jangan lupa teman-teman di bagian karburator juga dibersihkan, filter udara juga dicek ya. Jadi paket lengkap ya kalau udah pembongkaran di bagian mesin. Oke teman-teman, ini komponen udah kita bersihkan ya, dan di bagian CVT juga kita bongkar karena penggantian di bagian lidah tensioner ya, karena ini sudah rusak lamanya, sudah mangap. Jadi kita lakukan pembersihan sekalian ya, karena udah terlanjur kita bongkar. Oke, sekarang kita review dulu apa aja yang udah kita ganti, yang udah kita kerjakan ya. Ke bagian blok ya. Jadi di blok ini sendiri nggak kita lemer ataupun nggak kita coulter ulang ya, karena karena sebelumnya udah kita cek, jadi hanya ring sehernya aja yang sudah gapnya sudah sangat jauh, jadi kita belikan yang baru. Dan untuk pengecekan di liner ini rembes atau enggak, jadi teman-teman pasang aja ring sehernya 2 buah ya, jadi yang paling atas sama yang tengah ini. Lalu teman-teman masukin di linernya ataupun bloknya, dan sekiranya sudah sampai atas teman-teman siram menggunakan bensin ya. Jadi tunggu sekitar 20 menit ataupun 30 menit, lalu teman-teman lihat lagi apakah bensin itu berkurang atau enggak ya. Kalau seandainya nggak berkurang berarti otomatis liner ini masih bagus ya, dan seandainya pun dia berkurang berarti ada terjadi rembesan ataupun kebocoran. Jadi alternatifnya teman-teman ataupun solusinya teman-teman bisa gunakan amplas halus ya, coba diamplas dan lakukan pengulangan lagi, kita pasang lalu dicek lagi ya. Tapi kalau sudah nggak mau juga, mau nggak mau harus kita lemer ya ataupun kita coulter. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian head. Dan klep sudah kita ganti dan udah kita sekir ulang semua. Dan untuk klep ini sendiri kita gantikan dengan original kepunyaan Honda Grand ya. Jadi bukan tanpa sebab kita menggunakan punya Grand, karena yang ditakutkan kita belikan lagi yang original Mio, karena untuk histori di Mio ini sendiri sering ya terjadi klep kencang yang menyebabkan di bagian klep ini itu tipis ya, jadi gampang bablas. Meskipun nggak melulu karena kualitas si klep Mio ini memang jelek ya. Kayaknya untuk menganalisa kerusakan di motor ini nggak melulu di soal mesin ya ataupun soal masalah pembakaran. Jadi untuk masalah transfer daya juga harus kita amati ya ataupun harus kita analisa, karena percuma kalau power besar ataupun power mesin maksimal, kalau transfer dayanya itu nggak akan maksimal ya, seperti roller ataupun di bagian kampas ganda ya. Karena kalau mesin seperti yang saya bilang tadi, karena gas sudah kita betot habis, kalau transfer daya yang nggak normal itu akan menimbulkan panas saja di mesinnya. Jadi motor ini dibuat ngoyoh gitu ya, jadi makanya nggak maksimal, pembakaran juga nggak maksimal ya, jadi menyebabkan suhu di mesin ini sangat tinggi. Dan bisa juga karena itulah mengakibatkan di bagian klep ini semakin menipis ya, karena panas itu tadi ya ataupun memuai. Jadi banyak juga faktor pendukungnya, seperti mungkin awalnya berawal dari ring seher ini sudah aus ya ataupun gapnya sudah renggang, atau jadi nggak melulu masalah kualitas di klep.
Jadi kita berasumsi akhirnya menggunakan kepunyaan Honda Grand karena untuk bentuk fisiknya sama ya dengan punya Mio, makanya kita putuskan menggunakan ini kepunyaan Grand karena kan sama aja. Siapa tahu barangkali ini lebih awet ya, dan barangkali juga memang kualitasnya yang lebih baik di punyaan Grand ini ya. Dan untuk di komponen lainnya pendukungnya seperti noken as ataupun piano clap itu nggak ada kerusakan ya, dan di bagian CVT juga nggak ada kerusakan. Oke, sekarang kita lanjut ke perakitan di bagian ring piston karena kita punya kebiasaan tersendiri ya untuk pemasangan di bagian ring piston. Oke, kita ke bagian pemasangan ring seher. Jadi sebelum kita ke pemasangan ringnya di piston, jadi kebiasaan kita itu untuk di bagian ring oli ya. Jadi ring oli ini kita renggangkan lagi. Jadi meskipun standarnya ini langsung kita pasang pun nggak apa-apa ya, selagi liner ini ataupun boring ini masih rata, nggak gentong ya. Jadi masih bulat rata, nggak ada celah-celah yang bisa menyebabkan oli masuk lewat jalur situ ya. Jadi mungkin sudah kebiasaan kita sebelum pemasangan ring ini kita renggangkan dulu ya. Ya mungkin sudah sejak lama sih ya. Jadi kalau nggak kita lakukan perenggangan sepertinya kurang pede ya untuk memasang di bagian ring piston ini. Jadi kita bermain dengan logika juga ya. Jadi kalau kita semakin renggangkan di bagian ring oli ini, selagi ini nggak saling bertumburan ataupun saling tertimpa ya, jadi otomatis kan di bagian liner ini akan lebih sesek lagi ya dengan adanya ring oli ini. Jadi ring oli ini lebih rapat lagi, nggak seperti ini. Kalau ini kan langsung seperti ini ya. Jadi setelah kita renggangkan kan otomatis ring oli ini akan keluar terus ya. Jadi pinginnya lebih besar otomatis kan semakin sesak di bagian liner ini ya. Dan semakin rapat juga dia akan menyaring oli ya, ataupun menyapu oli. Memang fungsi ring oli ini bukan berfungsi untuk menyapu oli yang sudah diteteskan ataupun sudah dialirkan ke bagian liner ya. Jadi fungsi sebenarnya yang untuk menyaring oli itu fungsi yang ring seher yang nomor 2 ini ya. Nah ini fungsi yang untuk menyapu olinya. Karena kalau kita renggangkan seperti ini kan otomatis gap juga semakin rapat. Jadi ibaratnya oli yang keluar melalui sela-sela ring oli ini kan sesudah dia menetes nanti akan tersapu lagi ya. Dia akan meringankan beban si ring yang di bagian nomor 2 tadi ya, yang untuk menyapu oli. Jadi nggak terlalu banyak dia untuk menyapu olinya ya. Jadi itu analisanya untuk mencegah seandainya di bagian liner ini ada terjadi selah sedikit ya, ataupun baret-baret lah istilahnya seperti itu. Oke, jadi untuk kerenggangannya sebelumnya kita tempelkan dulu, kita pasang di linernya ya. Jadi nah kalau ini kan bulatnya nggak sesuai dengan linernya tuh, dia agak lebih kecil, aslinya lebih kecil karena sudah pasang di seher kan otomatis menyesuaikan di bagian piston ya ataupun seher. Nah kalau ini kan kalau kita rapatkan ataupun kita tempelkan, dia gapnya itu masih sangat lebar ya. Kalau teman-teman lihat, nah ini masih sangat lebar di bagian sini. Nah itu makanya masih bisa kita renggangkan. Oke, cara merenggangkannya, jadi yang di bagian tonjolan ini kita tekan aja menggunakan tang ya, nanti kan otomatis dia semakin melebar. Jadi saya contohkan. Jadi cara merenggangkannya jangan terlalu pinggir ya, karena kan ini batasnya takutnya dia posisinya nggak bulat ya, jadi agak kesini sedikit ya. Nah otomatis dia agak lebih lebar ya. Coba kita pasang. Nah diameternya sudah melebihi di bagian liner ya. Nah jadi gap antara pertemuan ringnya sudah rapat ya, nggak ada jeda lagi ataupun nggak ada selah lagi ya. Nah jadi kita hanya berasumsi aja sih kalau untuk perenggangan di bagian ring oli ini. Jadi kemungkinan kan kalau kita renggangkan seperti ini pasti lebih sesak lagi ya, lebih mampu lagi untuk menyapu oli itu sendiri ya. Jadi seperti itu sih maksudnya. Memang nggak ada riset tersendiri ataupun uji coba tersendiri ya. Jadi ya silahkan teman-teman
mau ikutin ya monggo, karena kita memang sudah lama juga selalu kita terapkan seperti ini ya, dan alhamdulillah aman-aman aja, nggak ada masalah. Kalaupun mau langsung juga nggak masalah selagi liner ini masih halus ya, ataupun nggak ada celah-celah untuk oli masuk ataupun oli rembes. Untuk di Yamaha itu sendiri biasanya pistonnya ada tanda ataupun simbol panah ya. Penerapannya teman-teman memasang piston ini, panah ini ke arah ke bawah ya, ataupun ke arah lubang buang ataupun titik tengah dari penseher ini, itu jaraknya berbeda ya, antara dari tengah sini ke bawah ataupun tengah sini ke atas ya. Jadi, makanya dikasih tanda panah seperti ini. Jadi kalau teman-teman terbalik seperti ini, nah nanti titik tengahnya akan berbeda, dan pertemuan di boringnya itu nanti malah akan sesek ya, karena kan jaraknya berbeda antara bawah dengan atas ya. Makanya tanda panahnya kita letakkan di bagian bawah ataupun di pembuangan ataupun klep X ya. Oke, kita pasang dulu. Memang agak sulit pemasangannya setelah kita renggangkan ya. Jadi teman-teman pastikan dulu ring-ring yang tipis ini masuk ke sela-sela di bagian ring oli ini ya, jangan sampai ngambang di atas, karena memang agak susah untuk pemasangan ring ini ketika sudah kita renggangkan ya. Otomatis kan dia nanti akan lebih tinggi, nah, jadi lebih padat ya rasanya ya, ataupun lebih ngisi nantinya. Otomatis masuk ini lebih sesak ya di bagian buring. Oke, untuk pemasangan ring yang kedua ataupun ring yang tengah, kita gunakan ring yang sedikit agak tajam ya. Dan yang terakhir ring ini ya, ring kompresi ya, dan biasanya ada tanda untuk di bagian permukaan atasnya. Nah, ini tanda garis putih ini ya, jadi untuk di bagian atas. Kalau ini kan polos. Begitu juga di bagian ring oli ini tadi. Nah, ini ada simbol huruf T. Dan untuk ring yang 2 buah ini, ring besarnya, jadi nanti saat pemasangan ring yang nomor 2 ini ataupun ring yang tengah kita letakkan di sisi sebelah kiri kita ya. Nah, di sini, dan yang paling atas ini kita letakkan di sini. Nah, sebenarnya kan di sini posisinya yang idealnya ya. Jadi nggak terlalu tengah seperti ini di sini. Tapi kadang-kadang saya juga dari pengalaman sih ya. Seringnya kalau kita masang ring seperti ini, nah jadi dia agak ke tengah ya. Memang nggak boleh sejajar dengan klep meskipun segini. Cuman nanti ketika proses kita masukin di linernya ataupun di bloknya, otomatis kan kita menggerak-gerakkan di bagian piston ini ya. Dan ini biasanya ketika ini udah mulai masuk, nah ini mau masuk lagi biasanya akan bergeser. Nah, yang ditakutkan bergesernya itu malah ke sini, ke tengah. Nah, karena itu saya pernah terjadi seperti itu ya. Jadi malah 2 kali kerja. Makanya saya tempatkan agak nyamping, malah lebih ke pinggir. Nah, jadi di sini. Jadi seandainya bergeser juga paling posisinya di sini. Nah, posisi idealnya jadi ya, ataupun di bagian bawahnya malahan. Karena kan tumpuan piston itu antara sisi atas dan bawah ya. Karena kalau posisi sejajar dengan klep kan otomatis di bagian sambungannya ini kena bantingan si kerja krek as itu yang menyebabkan ini berubah ini. Makanya ini harus posisi bulat di bagian sejajar dengan klep. Jangan lupa blok dan pistonnya kita lumuri oli ya, supaya nggak terjadi baretan di linernya ya. Oke, posisi ring kita tempatkan di sini, saya bilang tadi ya, jadi agak ke sini, teman-teman kelihatan ya. Begitupun yang di bagian bawah, tapi arahnya di sebelah sana ya. Jadi kita contohkan satu. Nah, di sini sejajar lah dengan pen piston ataupun agak ke atas. Oke, langsung kita pasang. Oke, di bagian blok seher udah kita pasang. Sekarang kita lanjut ke pemasangan di bagian klep isi dalaman head ya. Ini aja ya. Karena nggak semua tutup klep bisa masuk, jadi kita gunakan lap aja. Cingkarnya ya. Kita gunakan karet ban ya buat alasnya, ataupun karet ini bisa teman-teman potong menjadi bulat lalu tempelkan di bagian sini ya. Lalu kita tekan menggunakan kunci ataupun pipa yang bolong. Jadi lebih simpelnya saya seperti ini aja. Lalu kita tekan.
Untuk celah klep kita buat 0,7 dan 0,8 ya. Untuk Oke, semua sudah beres ya, sudah kita rakit, jadi tinggal perapiannya aja seperti pemasangan tutup-tutupnya dan di bagian CVT dan nanti terakhir di karburator. Oke, jadi kita rapikan dulu, kita percepat aja. Oke teman-teman, ini udah kita naikin ya mesinnya, dan sekarang langsung aja kita coba hidupin ya, jadi suaranya seperti apa. Oke, kita sama-sama dengar ya suara mesinnya halus ya, nggak ada suara kasar. Dan sekarang kita cek dulu di bagian pompa oli, olinya naik ke atas atau enggak ya. Oke, sekarang kita cek ya, cek di bagian oli, jadi olinya naik atau tidak ya. Olinya naik ke atas, karena kalau nggak naik ke atas sangat bahaya ya, jadi mesin bisa kasar lagi. Jadi kita kendorin aja baut yang berada di samping tutup klep ya, ataupun kalau teman-teman ini belum dikencengin, belum dipasang bagian atas, bisa aja buka di sini, nanti kan oli akan menyembur keluar ya, ataupun ke atas. Itu bisa dipastikan berarti oli sudah mulai naik ataupun sudah mulai sirkulasi ya. Oke, jadi kita langsung aja buka di bagian baut 10 ini. Nanti teman-teman perhatikan ya. Ini saya buka lalu saya tutup lagi ya. Nah, ini udah mulai nyembur ya. Oke, berarti pompa oli bagus ataupun sirkulasi olinya normal ya, berjalan dengan lancar, deres sih, jadi nggak ada masalah. Teman-teman, mungkin itu aja ya permasalahan di Mio Soul, Mio Sporty ataupun yang basic mesinnya masih karburator ya, jadi spek mesinnya masih sama. Dan permasalahan yang terjadi di antara Mio Karbu ini yang klep innya sering kencang sendiri itu banyak faktor ya, jadi nggak melulu masalah klep. Memang klepnya memang dampaknya di klep ya, klep itu mudah menipis ataupun gampang bablas nantinya, makanya selalu ngencang sendiri. Jadi faktornya banyak sekali ya teman-teman ya, bisa dari bagian CVT ini, jadi transfer daya yang nggak maksimal, otomatis kerja mesin ini dibuat ngoyoh ya, jadi dipaksakan, yang otomatis kan suhu mesin itu panas ya, jadi panasnya lebih meningkat. Sekarang contohnya seperti ini deh, kalau di motor ini sendiri kalau bahan bakarnya masih yang oktannya rendah, itu cepat sekali dia di bagian klep ini tuh mengencangnya ya, ataupun durasinya itu sangat cepat. Sedangkan kalau motor ini dipakai dengan bahan bakar yang oktannya lebih tinggi, itu malah klep untuk durasi ngencangnya itu malah sangat lama ya. Jadi teman-teman bisa logikan sendiri ya, nanti seperti apa pembakaran di mesin sepeda motor ini. Otomatis kan kalau oktan lebih tinggi itu mesin lebih adem ya, sedangkan kalau oktan yang terlalu rendah itu otomatis suhu mesin juga terlalu panas, jadi gampang meningkat ya suhunya itu, makanya menyebabkan di bagian klep ini gampang sekali aus ya, jadi menipis, entah dari kualitas si klep itu sendiri ataupun ya banyak faktor sebenarnya. Jadi teman-teman bisa analisanya mungkin dari situ aja, bisa dari klep ataupun di bagian CVT. Dan bahan bakarnya pun jangan asal-asalan, jangan yang ketemu yang bukan maksudnya mengindahkan yang orang jual-jual eceran ya, karena kita kan nggak tahu ya, ada yang jujur ada yang enggak, itu banyak macam-macamnya juga sih. Oke, mungkin itu aja sih pembahasan tentang di bagian klep di Mio Karbu ya, ataupun Mio Karbu series. Jadi seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, baru mantengin videonya ya, jadi tonton video yang lain sampai habis.
Kalaupun memang bermanfaat, ditunggu subscribe-nya guys ya, dan jangan lupa klik loncengnya biar bisa update terus video saya terbaru, dan di share ya ke medsos teman-teman semua. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi yang mau belajar dan yang masih pemula ya. Oke, saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.